Saya di sini akan menjelaskan materi konsep belajar. Bimbingan dan konseling belajar ialah upaya bimbingan dan konseling untuk membantu individu menemukan dan mengembangkan potensi belajarnya, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tugas-tugas belajar akademiknya. Mereka belajar memiliki 4 ruangan lingkup kawasan, yaitu 1. Pengembangan dan penyesuaian diri atau pribadi dalam belajar. 2. Kemampuan dalam pendidik dan penjurusan. 3. Perkembangan dalam belajar. 4. Penelitian yang menyangkut dan berkaitan dengan belajar siswa. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil apabila si pelajar mampu memahami dirinya dan lingkungannya. Sedangkan menurut teori belajar adalah usaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Akan tetapi, dunia modern lebih berpegang pada teori belajar humanistik. Sedangkan menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan belajar itu yakni 1. Menjadi manusia berarti memiliki kemampuan wajar untuk belajar. 2. Siswa yang akan mempelajari hal ini bermakna bagi dirinya. 3. Pengorganisasian bahan pembelajaran. 4. Belajar relevan atau relatif. Fungsi bimbingan konseling belajar. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi ini dapat membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya, dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua yaitu fungsi preventif. Fungsi ini berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan. Fungsi ini lebih bersifat proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. Yang keempat yaitu fungsi penyembuhan. Fungsi bimbingan ini bersifat kuratif. Fungsi ini juga berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada peserta didik yang mengalami masalah, baik itu menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, yang kelima yaitu fungsi penyaluran. Fungsi ini dapat membantu peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler atau jurusan serta program studi dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Selanjutnya yang keenam yaitu fungsi adaptasi. Fungsi ini dapat membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, madrasah, atau staf konselor, serta guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, seperti minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik lainnya. Yang ketujuh yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi bimbingan ini dapat membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang selanjutnya yaitu prinsip bimbingan dan konseling belajar. Nah, supaya kegiatan belajar mencapai tujuan dan hasil yang maksimal serta baik, maka seorang pembelajar atau guru itu akan paham prinsip belajar. Jika tidak paham, maka akan terjadi kesulitan pada seorang guru dalam menyusun cara-cara atau strategi dalam belajar. Dalam menentukan metode belajar, apalagi mengingat bermacam-macam keadaan siswa di sekolah, serta karakter siswa yang bermacam-macam pula, mengingat hal tersebut, berikut akan saya sampaikan tentang prinsip-prinsip belajar yang harus dipahami para guru dan konselor menurut Gagne. Nah, prinsip yang dimaksud adalah prinsip kedekatan, prinsip pengulangan, dan prinsip penguatan. Prinsip kedekatan atau keterdekatan menyatakan bahwa situasi stimulus yang hendak direspon oleh pembelajaran atau pelajar harus disampaikan sedekat mungkin waktunya dengan respon yang diinginkan. Yang kedua, prinsip pengulangan. Prinsip ini menyatakan bahwa situasi, stimulus, dan responnya perlu diulang-ulang atau dipraktekkan agar belajar dapat diperbaiki dan meningkatkan retensi belajar. Yang ketiga yaitu prinsip penguatan menyatakan bahwa belajar sesuatu yang baru akan diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti oleh perolehan hasil yang menyenangkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serala Suarifilia. Kali ini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, layanan preventif, yang kedua, layanan kuratif, dan yang ketiga, layanan development. Yang pertama, bimbingan yang bersifat preventif atau pencegahan. Bimbingan yang bersifat preventif atau pencegahan adalah pemberian bantuan kepada siswa sebelum menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Cara yang ditempuh bermacam-macam, yaitu diantaranya memelihara situasi yang baik dan menjaga situasi itu agar tetap menjadi baik. Dalam hal ini, hubungan siswa dengan guru dan staf yang lain harus dijaga sebaik mungkin. Saling mengerti kedudukannya sehingga satu dengan yang lainnya tidak saling membenci. Demikian juga dengan guru saat dalam menyampaikan materi harus menyesuaikan dengan keadaan anak. Minat anak dan guru berusaha semaksimal mungkin menimbulkan semangat agar anak tidak merasa bosan terhadap guru dan materi yang diberikan. Yang kedua, bimbingan yang bersifat kuratif atau penyembuhan. Bimbingan yang bersifat kuratif yaitu usaha atau bantuan yang diberikan kepada murid selama atau setelah murid mengalami persoalan yang serius, dengan maksud utama agar murid yang bersangkutan itu terbebas dari kesulitan. Dalam rangka pemberian bantuan yang diberikan secara sistematis kepada klien yang digunakan berbagai langkah dan teknik agar orang yang bersangkutan itu mampu untuk memecahkan segala problem yang dihadapinya. Apakah itu yang bersifat pribadi yang menggunakan yang mengganggu perasaan, frustasi, dan menghadapi untuk menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Bimbingan yang bersifat kuratif berupa pemberitahuan, peringatan, hukuman, dan ganjaran. Yang ketiga, bimbingan yang bersifat development atau pengembangan. Bimbingan development yaitu bantuan yang diberikan konselor kepada siswa agar ia mampu mengembangkan diri secara optimal dan siswa mampu menyadari akan potensi yang dimilikinya dan akan berusaha untuk memanfaatkan potensi tersebut dengan cara yang bersungguh-sungguh. Bimbingan berfungsi preventif, pencegahan terjadinya atau timbulnya masalah dari anak-anak didik, dan berfungsi preservation, memelihara situasi-situasi yang baik dan menjaga supaya situasi-situasi itu tetap menjadi baik. Bimbingan berfungsi mengembangkan secara maksimal apa yang dimiliki anak didik dan apa yang telah dicapainya.